pertama kita tentuin tujuan investasinya. Kenapa? Karena jangan sampai kalau kita investasi tapi kita cuman terbawa arus aja gitu, terbawa gelombang aja. Misalkan kata teman-teman beli A, beli saham B gitu kan. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu, itu nggak sesuai nih sama resiko kita, itu nggak sesuai nih sama tujuan kita. Mungkin tujuan kita tuh investasi jangka panjang gitu. Kita ngobrol sama teman-teman, tipikal trading kan, itu kan jadi beda gitu tujuannya, jadi nggak bisa disamain kayak gitu. Jadi makanya pertama-tama kita harus tentuin dulu nih tujuan kita investasi itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, tentuin planningnya juga. Jadi kalau udah tahu tujuannya apa, kita bikin planningnya. Nah di sini nanti kita bikin trading planning atau investor planning, biar kita tahu nih di mana kita kira-kira mau beli saham ini atau misalkan mau jual saham ini tuh mau di berapa gitu kan. Terus kita tentuin juga kira-kira resikonya mau berapa. Jadi benar-benar dibikin planningnya gitu kan. Jangan misalkan ikut orang, terus dengan planning orang, pas planning orangnya itu berubah, kita belum dikasih tahu, kita malah berabe gitu kan. Nah, makanya harus ditentuin dulu trading planningnya atau investment planningnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus lakuin evaluasi nih. Setelah kita bikin planning, harus kita eksekusi kan. Nah nanti setelah itu baru kita evaluasi, oh kira-kira apa nih yang kurang dari planning kita gitu. Oh ternyata dengan cara seperti ini atau dengan resiko seperti ini kayaknya kurang pas deh sama kita. Oke lah, kita rubah sedikit gitu kan, evaluasi. Atau enggak, oke kita investment nih per 3 bulan gitu kan. Ternyata pas ada kita mau rubah perusahaan misalkan, ketika dia negatif di net income-nya atau hal-hal lainnya, manajemennya kurang baik dan lain-lain gitu, itu yang harus kita perhatiin, itu harus kita evaluasi juga gitu. Soalnya apa? Karena nggak ada Bapak Ibu yang di sini misalkan buat trading atau investment cuman langsung goal gitu, langsung 100% sesuai dengan trading planningnya atau investment planningnya gitu. Karena nggak ada yang instan ya di analisa saham itu. Orang-orang sukses sekarang di saham, orang-orang sukses di trading mungkin dia butuh berapa kali jatuh bangun gitu untuk mencapai titik-titik sekarang. Nah kemudian analisa yang sering dipakai di pasar saham tuh yaitu ada 2 yang populer ya. Ada analisa fundamental, terus yang kedua ada analisa teknikal. Nah di mana analisa fundamental ini biasanya ngelihat nilai wajar dari suatu saham berdasarkan laporan keuangannya. Jadi biasanya sih lebih ke milih saham yang aman gitu, yang sehat secara laporan keuangan gitu. Di sini ada indeks di bursa tuh, ada namanya indeks LQ45 yang udah ngefilter mengenai saham-saham yang berfundamental bagus gitu. Jadi di filternya LQ45 itu salah satunya ada mengenai prospek dan laporan keuangannya juga gitu. Jadi itu bisa dijadiin salah satu acuan kayak gitu. Itu berdasarkan analisa fundamental. Terus ada yang kedua nih, analisa teknikal. Analisa teknikal tuh lebih ke lihat gimana nilai saham itu berdasarkan harga sebelumnya atau historical harganya gitu, untuk menentukan level entry dan level exitnya gitu. Kira-kira di mana beli dan jualnya itu biasanya pakai analisa teknikal gitu. Nah, biasanya kan sekarang kan ada yang kubu-kubuan tuh, oke kita mau pakainya analisa fundamental nih gitu kan, nggak mau lihat analisa teknikalan gitu kan. Yang teknikal juga sama, nggak percaya lah sama analisa fundamental gitu kan. Toh yang naik misalkan yang tetap dari chart dan lain-lain gitu kan. Nah kalau saran saya sih kita nggak usah ke fundamental atau teknikal. Kalau bisa sih kita belajar dua-duanya terus kita combine aja, mungkin itu lebih oke juga gitu dibandingkan cuman ngeliatin satu analisa aja kayak gitu. Kita kombinasi aja. Nah lalu setelah analisa itu banyak juga akhir-akhir ini yang dikenal dengan pom-pom saham lah, ada influencer saham lah gitu, dan lain-lain itu yang mungkin rame-rame pas kemarin pas IHSG naik-naik itu, pas akhir tahun itu rame banget. Mungkin yang apa yang mereka bilang langsung naik gitu kan. Saham A besoknya langsung naik tinggi, saham B langsung naik tinggi gitu. Nah itu kita harus waspadai. Kenapa? Karena itu bakalan seenggaknya ngeganggu psikologi kita gitu, psikologi trading atau investment kita. Karena apa? Karena kok yang dibilang dia kok bisa naik terus gitu kan. Nah kita terpancing tuh pas openingnya misalkan 5% atau 6%, kita tuh langsung wah ini bisa naik lagi, kita beli lagi. Nah itu biasanya yang dinamain FOMO gitu, fear of missing out. Takutnya kita ketinggalan naik lagi. Nah itu yang harus teman-teman atau Bapak Ibu semua
hindarin gitu. Jadi kalau misalkan pom-pom saham tuh bukan kita telan mentah-mentah, oke dia bilang A kita langsung beli gitu, ntar pas dia nggak tahu udah jualan atau belum kita misalkan ketinggalan di atas karena ya itu FOMO-nya itu. Saran saya kalau misalkan ada yang pom-pom saham, ada yang influencer saham gitu ya, lebih bagus influencer mungkin mengedukasi bagaimananya gitu, jangan langsung stock picknya gitu, bikin A B C gitu, saham A B C gitu, jangan seperti itu, mungkin lebih ke influencer edukasinya gitu. Nah, saran saya Bapak Ibu semua bisa dijadiin sebagai filter aja gitu. Jadi misalkan saham Antam gitu, misalkan disebut gitu. Oke, kita filter dulu kata si influencer A ini di saham Antam nih. Oke, kira-kira sesuai nggak sama plan kita gitu. Jadi jangan langsung mentah-mentah di itu. Kira-kira sesuai nggak sama plan kita? Oke, ternyata sesuai ya boleh. Berarti kita bisa ngejadiin mereka itu sebagai cara ngefilter saham kita gitu. Jadi kan di saham tuh kan ada sekitar 700 sahaman. Mungkin kalau mau satu-satu kita juga agak repot gitu kan. Ya mungkin nanti pakai analisa yang ada di aplikasi mungkin untuk nge-sort by technical atau by fundamental gitu. Itu bisa di aplikasi. Tapi ini dijadiin tambahan aja gitu sebagai filter kita aja gitu. Ternyata ada saham ini pas kita lihat, oh ternyata chartnya sesuai nih atau fundamentalnya sesuai nih. Oke lah kita ikut gitu. Itu nggak masalah kalau emang sesuai dengan plan yang kita buat gitu. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, kita lagi bingung, nggak tahu mau beli saham apa, terus dia bilang, terus aduh kayaknya dilihat juga chartnya nggak oke sih, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutan aja. Nah itu yang kayak gitu yang nggak boleh gitu, ikut-ikutan karena ya nanti ujung-ujungnya bakalan FOMO juga, fear of missing out gitu, psikologinya kegonjang-ganjing. Nah makanya saran saya balik lagi ke plan yang kita udah buat, stick to the plan tuh. Oke, dia bilang ABC, kalau nggak sesuai ya udah tinggalin aja. Kita fokus ke plan yang kita bikin. Saran dari saya, teman-teman semua, jangan sampai menggantungin stock pick atau pilihan sahamnya itu di tangan orang lain gitu kan. Naik turun, udahlah biarin tanggung jawab kita sendiri gitu. Kalau misalkan salah ya udah kita evaluasi, perbaiki lagi gitu kan. Nanti coba lagi kayak gitu kan. Kalau misalkan kita pakai fundamental salah, ya udah nggak apa-apa, balik lagi. Soalnya gini, kalau misalkan kita bergantung sama orang lain, entah itu yang berbayar atau yang gratis ya, tapi pas dia mungkin lagi nggak bisa share info, pas kemarin suruh beli, terus pas mau jualnya dia nggak info lagi karena dia lagi sibuk dan lain-lain. Nah kita mau gimana gitu, nggak tahu yang dibeli saham apa, stock picknya kayak gimana gitu. Nah itu jangan sampai teman-teman kayak gitu. Karena apa? Karena kalau nyalahin juga, itu bukan salah dia juga gitu. Kenapa kita bisa ikut-ikutan gitu kan? Harusnya itu yang ditanyain. Makanya saran saya teman-teman, naik turun udah biarin lah, tanggung jawab sendiri, kita jadiin evaluasi gitu, bikin stock pick sendiri. Makanya nanti di sini kita belajar sedikit cara untuk nentuin stock pick, untuk nentuin area jual dan beli gitu. Jadi semoga teman-teman perhatiin semuanya ya biar seenggaknya ngerti. Ini yang basic sih. Oke, kita bahas tentang analisa teknikalnya. Jadi di analisa teknikal tuh yang sering dikemukain itu atau misalkan yang paling populer itu ya ada namanya Dow Theory gitu. Dow Theory ini sebenarnya ada banyak ya, nggak cuman di sini saya ambilnya 3. Di sini nggak cuma 3. Yang pertama market action discount everything. Jadi semua perubahan harga yang ada di pasar itu udah mencerminkan fakta atau misalkan motivasi dari buyer dan seller, apapun itu sentimennya, entah itu laporan keuangan, ada kasus hukum, ada sentimen merger, ada dan lain-lain, itu udah tercerminnya tuh di situ gitu, udah tercerminnya tuh di harganya gitu. Jadi kalau kita ke market tuh nggak bisa ngelawan, ini harusnya tuh naik loh, ini harusnya naik gitu. Iya harusnya naik gitu sesuai keinginan kita, tapi kalau emang marketnya udah mencerminkan harganya di situ ya kita mau kayak gimana lagi gitu. Nah makanya semua perubahan itu udah tercerminkan dari motivasi buyer dan seller gitu. Soalnya apa? Soalnya motivasi buyer dan seller itu beda-beda loh. Mungkin kita motivasi buyernya, oh ini harusnya laporan keuangan naik, harusnya harganya naik gitu. Ya tapi mungkin ada seller yang berpikiran, oke, ini udah keluar ternyata nggak sesuai ekspektasi kita mau jual. Itu beda-beda ya motivasinya. Jadi semuanya udah tercerminkan di motivasi buyer dan seller. Terus yang kedua, Dow teorinya ada price move in trend. Jadi harga saham itu cenderung akan bergerak ke arah tertentu mengikuti trennya. Jadi misalkan harganya di 500 sampai 700. Geraknya itu di situ-situ aja. Kalau yang misalkan horizontal ya, sideways. Atau misalkan yang lagi uptrend, itu juga ada trennya. Bergeraknya biasanya di situ-situ aja gitu kan. Sebelum ada sentimen atau fundamental lain yang bikin perubahan, ada tren baru kayak gitu. Misalkan dari naik, trennya jadi tren turun.
kayak gitu. Itu yang kedua, itu price moving trend. Terus yang ketiga ada history repeat itself. Jadi history repeat itself ini lebih ke manusia akan mengulangi perilaku yang sama gitu kan, sehingga akan mengulangi pengulangan pola grafik gitu. Jadi makanya nanti ada yang berdasarkan pattern ini sebelum-sebelumnya sudah terjadi gitu kan. Atau misalkan penentuan titik-titik di mana sih titik terendah, titik tertinggi juga itu biasanya dilihat dari historical harganya. Oke, kita bahas dulu basic konsepnya ya. Jadi basic konsep dari yang pertama tuh di analisa teknikal sebenarnya nggak cuma candlestick aja ya, ada candlestick, ada line dan lain-lain. Tapi yang sering kita pakai atau mungkin orang-orang lain juga pakai itu adalah candlestick ya. Jadi ini contohnya kalau yang di Mirai yang sebelah kanan ya, yang ada merah, biru gitu. Nah, ini kita anggap aja basic konsepnya ini yang warna hijau tuh warna biru ya, soalnya bacanya sama. Jadi gimana sih cara bacanya? Kalau misalkan teman-teman semua ngelihat candle warna biru, itu artinya adalah bullish candle. Di mana cara bacanya harga opennya dia berada di lebih rendah dibandingkan harga close-nya. Jadi misalkan pembukaannya harganya di 100, penutupannya di 105. Nah, nanti dia tuh ngebentuk candle warna biru gitu. Nah, itu berarti bullish candle gitu kan. Lalu sebaliknya untuk yang bearish candle yang warna merah, dia opennya itu ada di atas harga close gitu. Jadi misalkan pembukaannya di harga 100, tutupnya di 95. Nah, nanti dia ngebentuk harga merah gitu kan. Ngebentuk pola bearish gitu, bearish candle gitu kan. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan upper shadow atau lower shadow? Jadi kalau upper shadow itu harga tertinggi dia pada saat itu, pada hari. Kalau misalkan daily berarti pada hari itu. Terus lower shadow-nya dia harga terendahnya pada saat itu. Jadi misalkan harganya itu kan fluktuatif ya, naik turun. Misalkan sempat terendah nih ke harga 90 tapi balik lagi ke harga penutupannya di 95 gitu. Nah, nanti muncul tuh kayak di sini nih, kayak ekornya gitu kan, lower shadow-nya. Kalau misalkan sempat ke harga 110, berarti nanti muncul upper shadow-nya kayak gitu. Itu cara baca candlestick-nya gitu. Lalu dari candlestick ini teman-teman semua tuh bisa analisa juga gitu. Jadi selain candlenya tadi satu-satu mana bullish mana bearish gitu kan. Nah, ternyata ada artinya masing-masing gitu. Ini berdasarkan analisa teknikal yang klasik sih biasanya, yang zaman dulu sebelum ada indikator-indikator. Nah, ini yang teman-teman lihat, ini kita nggak akan bahas detail semuanya. Pokoknya nanti saya share juga kalau misalkan mau ininya, apa namanya, materinya. Yang candlenya warna putih di sini, ini menunjukkan ada potensi buat naik, indikasi buat naik. Misalkan ini bullish candle, ada hammer, long lower shadow, itu indikasinya buat naik gitu kan. Sedangkan sebaliknya yang warna hitam di sini ini indikasinya buat turun, ada bearish candle, long upper shadow, terus ada juga bearish engulfing gitu kan. Itu potensinya buat turun. Nah, terus ada juga yang sering dipakai. Yang sering dipakai di sini ada namanya doji ya. Candle doji. Jadi kalau misalkan candle doji itu indikasinya untuk reversal atau misalkan untuk kembalikan arah. Misalkan dari harga dari trennya lagi naik, terus tiba-tiba ada candle doji, nah itu potensinya untuk balik arah jadi turun. Atau misalkan lagi harganya penurunan, trennya turun, terus ada doji, nah itu indikasinya buat balik arah naik gitu. Jadi sebenarnya ya lumayan powerful sih kalau misalkan kita ngelihat doji mungkin dibandingkan candle-candle lainnya ya, karena doji itu motivasi beli dan jual itu hampir mirip gitu kan. Beli misalkan opennya di harga 500, tutupnya pun di harga 500 tapi sempat naik dan turun dulu. Candle galau lah gitu. Oh ya, nanti teman-teman juga bisa cek ya nanti di aplikasi yang HOTS di laptopnya itu di 0113 untuk candle analysis. Jadi nanti kita screeningin, nanti kita filterin mana aja nih yang termasuk bullish candle, mana aja nih yang termasuk doji gitu. Itu bisa ya di kita. Oke, sekarang kita bahas juga salah satu analisa teknikal yang masih klasik juga, ada pattern analysis gitu kan. Nah, di pattern analysis ini biasanya ngelihat pola-pola. Jadi satu pola tuh nggak terbentuk dalam satu candle, mungkin ada beberapa candle, nggak ada patokan bakunya ya. Jadi di pola ini ya itu orang-orang yang bilang menggambar bebas gitu kan. Jadi sesuai ini kira-kira polanya sama sih
sesuai perspektifnya mereka masing-masing gitu. Nah, tapi biasanya yang sering dipakai itu ada head and shoulder. Head and shoulder tuh potensinya buat turun. Jadi di sini teman-teman simpelnya nanti saya kirim juga yang garis ujungnya itu menuju ke atas itu berarti potensinya buat up ya. Kalau misalkan ada pennant, nah itu sering ditemuin tuh pennant terus dia ngebreak pennantnya, nah itu kemungkinan dia bakalan naik sebesar garis ini ya. Mungkin nantilah kita bahas detailnya. Cuman teman-teman di sini bisa lihat pokoknya yang ngebreak ke bawah berarti dia potensinya buat turun itu head and shoulder. Tapi ini sering kita temuin kok. Ada double top, double bottom, triple bottom, triple top kayak gitu-gitu itu potensinya buat naik dan turun bisa dilihat sendiri. Ini di menunya ini ya di 0114 nanti kita cek juga. Oke. Lalu di analisa teknikal juga ada yang namanya market cycle model. Jadi ada siklusnya gitu kan. Nah, siklusnya di sini ini dibaginya cuman 3 siklus ya. Ada short term. Jadi short term itu biasanya dari 4 sampai 12 jam. Ya mungkin buat day trader lah ya gitu kan. Buat day trader kalau di Mirai-nya nanti di sini mungkin bisa dilihat yang menit, nanti tinggal dirubah aja ke jam. Itu harganya lebih fluktuatif. Di sini bisa teman-teman lihat yang titik-titik ini. Nah, ini harganya fluktuatif gitu. Meskipun ujung-ujungnya naik tapi naik turun dulu gitu. Nah, itu harganya sangat-sangat fluktuatif. Lalu yang lebih slow mungkin ada intermediate trend yang warna ungu. Ini 2 sampai 4 hari biasanya disebut ya swing trader gitu kan, mingguan gitu kan. Nah, itu bisa dilihat pakai candle yang daily, mungkin di sini ada daily. Jadi satu candle satu hari ya. Nah, nanti kelihatan tuh ini lebih soft meskipun tetap masih lebih volatile. Nah, nanti ada yang primary trendnya 2 sampai 6 minggu, itu teman-teman bisa pakai yang weekly atau yang monthly ya. Kalau misalkan buka di aplikasi HOTS-nya. Ini geraknya lebih smooth gitu kan. Cuman lebih pelan aja gitu kan. Nggak ada fluktuasinya kayak gitu. Cuman ya kan tentang waktunya juga lama ya. Oke. Sekarang dari siklus itu kita juga bisa tentuin nih kira-kira mana yang tren naik, mana yang tren turun itu. Jadi biasanya kalau di analisa teknikal tuh kita kenal dengan 3 tren. Yang pertama itu ada uptrend. Contohnya uptrend ini yang ini ya. Uptrend atau bullish yang warna biru ini contohnya di Telkom ya yang daily baru kayak chart kemarin. Nah, ini contoh di uptrend. Jadi selama masih belum tembus ya berarti dia masih naik di sini. Ini uptrend yang warna biru. Nah, kenapa dinamain bullish sih? Kalau nggak salah sih kenapa dinamain bullish karena terindikasinya tuh dari banteng katanya. Kalau misalkan banteng ngamuk itu kan nyeluduknya ke atas gitu. Nah, itu berarti potensinya buat naik zaman dulu gitu kan. Terus kalau misalkan downtrend tuh kita bisa bilang juga bearish. Kenapa? Karena kan dia dari beruang kalau marah suka nyakar ke bawah gitu. Makanya turun gitu kan. Atau enggak no trend tuh ya nggak ada trennya gitu, sideways gitu. Nah, ini contohnya yang sideways yang warna merah ini. Kalau yang downtrend ini contohnya yang downtrend, harganya turun. Nah, terus kemarin pas lagi pandemi itu pas tahun lalu bulan April Mei gitu kan. Nah, itu kalau dari Amerika sih ya mungkin di Indonesia juga kejadian, katanya nggak kenal uptrend, downtrend atau no trend. Dikenal itu kanguru trend katanya. Jadi loncat-loncat gitu harganya. Kemarin mungkin naik berapa persen, besoknya tiba-tiba turun berapa persen gitu. Itu biasanya disebutnya kanguru trend kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai balik lagi sih ke uptrend, downtrend sama sideways. Oke. Lalu gimana? Lalu setiap pergerakan trennya itu, misalkan secara primary ya balik lagi tadi seperti yang siklusnya itu, jangka panjang mungkin dia uptrend, tapi di tren-tren secondary-nya, di tren-tren kecilnya mungkin dia sempat sideways, sempat downtrend kayak gitu kan. Tapi secara primary trend dia tetap naik. Jadi ini juga bisa diperhatiin ya tren utama sama tren yang lebih kecilnya. Nah, terus gimana sih cara nentuin ini bakalan uptrend atau ini bakalan downtrend gitu. Nah, kalau misalkan ini yang klasik juga ya, di trend analisis. Jadi indikator buat uptrend tuh, misalkan di sini candle berikutnya itu membentuk higher high atau higher low. Jadi harganya itu besoknya tuh terendahnya itu lebih tinggi dari kemarin, tertingginya pun lebih tinggi dari kemarin gitu kan. Nanti kalau misalkan besoknya ada higher high sama higher low lagi,
itu biasanya indikasinya oh ini uptrend nih. Kalau downtrend kebalikannya, candle-candlenya tuh membentuk lower high sama lower low, lower high sama lower low lagi gitu kan. Nah itu biasanya indikasinya buat downtrend. Lalu kapan tren itu dimulai atau diakhiri? Biasanya tren itu kalau diakhiri ketika downtrend, misalkan lower high, lower low, lower high, lower low. Tiba-tiba dia ada pembalikan ngebentuk higher high sama higher low. Nah ini ada indikasi buat balik arah nih. Cuman jangan langsung confirm. Oke lah ini pasti balik arah gitu. Nggak gitu juga gitu. Atau mungkin kalau mau spekulatif sih ya nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin lebih ditunggu beberapa candle selanjutnya untuk ngebentuk konfirmasi pembalikan arahnya kayak gitu. Ini salah satu pembalikan arah. Ini kalau lagi naik tiba-tiba ada lower high lower low, berarti ini trennya patah nih, ini mau turun. Ini berdasarkan tren analisis yang per candle kayak gitu. Lalu ada juga nih penggunaan tren berdasarkan indikator. Kalau tadi kan langsung buy candle, oke, lower high lower low, oke, potensinya buat uptrend gitu. Nah kalau ini ada juga yang disebutnya tuh golden cross strategi gitu. Golden cross strategi itu adalah salah satu indikator dari moving average. Jadi moving average itu pergerakan rata-rata harga saham gitu kan. Ini kalau misalkan kita anggap ini daily ya. Misalkan daily itu satu candle. Tadi kan kita udah belajar bacanya. Satu candle ini satu hari. Nah, ibaratkan yang warna merah ini moving average 5. Jadi pergerakan harga 5 hari sebelumnya. Terus yang warna orange ini yang 20 kalau nggak salah. Jadi pergerakan harga rata-rata 20 hari ke belakang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat gimana sih cara ngitungnya MA5 ini, moving average 5. Cara ngitungnya tuh kalau yang simple moving average, Bapak Ibu tinggal tambahin aja 1 2 3 4 5. Terus hasilnya dibagi 5 gitu. Itu yang simple moving average kayak gitu. Kalau misalkan yang 20 ya berarti 20 candle ditambahin dibagi 5 gitu. Soalnya di moving average kan gak cuman ada simple ya, ada weighted juga, ada eksponensial dan lain-lain gitu. Cuman kalau saya sih mungkin lebih gampang hitungnya ya itu yang simple gitu, yang simple moving average. Nah, di sini apa yang harus bisa kita lihat di golden cross strategi ini? Jadi Bapak Ibu bisa lihat golden cross itu adalah perpotongan antara moving average yang lebih kecil motong ke moving average yang lebih besar, motongnya tuh ke atas. Ini nih. Yang merah lebih kecil motong ke yang orange tapi motongnya ke atas. Nah, ini dinamain golden cross. Jadi perpotongan yang mengindikasikan harganya bakalan naik gitu. Harganya bakalan membentuk uptrend kayak gitu. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Ini nanti hampir semuanya saham yang naik biasanya ada golden red cross-nya gitu. Cuman ini juga nggak absolutely bener 100% ya Bapak Ibu ya. Nggak mentang-mentang ini kebanyakan kayak gini, oke lah pokoknya setiap ada golden cross pasti naik gitu. Enggak kayak gitu juga gitu. Tetap ada false-nya gitu kan. Tapi biasanya kalau emang yang ada mau naik uptrend biasanya ada golden cross-nya dulu kayak gitu. Nah, terus kebalikannya dari golden cross itu ada dead cross gitu kan. Jadi downtrend berdasarkan moving average. Sama ini misalkan yang warna merah kita hitung MA5, kita anggap yang warna kuning ini MA20 ya. Jadi perpotongan antara MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar, tapi motongnya itu ke bawah gitu kan. Nah, jadi kalau udah ada perpotongan seperti ini, itu indikasinya buat downtrend, buat turun kayak gitu. Kalau yang tadi kan buat uptrend, kalau ini kebalikannya buat downtrend. Pokoknya motongnya itu ke lebih besar cuman ke bawah kayak gitu. Nggak cuma 5-10 aja ya, pokoknya kecil ke besar aja, itu biasanya disebut dead cross atau golden cross kayak gitu. Hitungnya juga hampir sama. Nanti kita buktiin di chart-chart yang Bapak Ibu pengen lihat ya. Oke, lalu setelah kita tahu nih tren yang bakalan naik itu seperti apa, tren yang potensi turun itu seperti apa, terus gimana kita ngebatasin untuk area beli dan jual kita. Biasanya area beli dan jual itu ditandain pakai support dan resisten. Support itu kan batas harga bawah saham. Kalau resisten itu kan batas harga atas saham. Kalau misalkan kita analogi yang sering dibilang ya, analogi bola basket, ketika bola basketnya kita lempar ke lantai gitu kan.
Nah ntar bola basket itu mantul bounce ke arahnya tuh ke atap gitu kan, ke atas. Nanti kalau misalkan mantul lagi ke atas, balik lagi ke bawah gitu. Jadi terus aja si harganya itu di situ-situ aja. Nah ini lihat price move in trend. Jadi saham itu selalu bergerak dalam suatu tren tertentu, entah itu uptrend, downtrend atau sideways gitu. Jadi dalam suatu tren itu ada tuh yang namanya support resisten tuh, kira-kira mantulnya di berapa, harga terendahnya kan, nanti harga tertingginya juga mantulnya di berapa gitu kan. Pokoknya kalau misalkan belum melewati harga itu, ya pasti geraknya itu di situ-situ aja gitu. Nggak pasti sih, cenderungnya geraknya di situ-situ aja gitu kan. Kalau misalkan ada pergerakan harga saham yang melampaui resisten, misalkan bikin resisten, nanti dia bikin resisten baru yang lamanya menjadi yang resisten lama menjadi support kayak gitu kan. Nah itu biasanya indikasinya buat naik lagi kalau misalkan resistennya ditembus. Begitu pula sebaliknya, kalau supportnya ditembus ya berarti bakalan turun lagi kayak gitu. Nah dalam menentukan support resisten ini juga sebenarnya penting ya Bapak Ibu, harus bisa cara nentuin support resistennya gitu. Kalau misalkan yang ini horizontal line masih manual, bukan berdasarkan indikator. Jadi Bapak Ibu tentuin minimal 2 titik yang sama. Misalkan yang warna merah ini kita anggap sebagai support dan harganya itu di 500 gitu. Nah ini ada beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dari 2 titik kita tentuin sebagai support gitu. Lalu resistennya di mana? Resistennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lah kita jadiin sebagai resisten itu. Nah itu untuk menentukan support dan resisten berdasarkan horizontal line. Lalu yang biasanya kan ada juga yang banyak tuh, yang mungkin kayak sideways, cuman titik-titik itu aja, itu ya emang agak susah buat dijadiin support resisten. Mungkin tips lainnya buat nentuin support resisten tuh selain dari minimal 2 titik yang sama, cari yang bentuknya tuh kayak kail gitu, yang benar-benar enggak sideways gitu, cuman kayak kail gitu. Nah ini kayak gini, ini 1, ini 2, nah itu dijadiin support dan resisten. Soalnya apa? Ketika tembus resistennya, misalkan ini di harga 700, sebelumnya nggak tembus 700, balik lagi mau ke 700, tembus 700, harganya lanjut naik kayak gitu. Nah, ini lumayan sering dipakai juga untuk saham-saham atau untuk analisa-analisa pakai horizontal line. Lalu kalau misalkan yang harganya cenderung uptrend nih gitu kan, gimana cara nentuin support dan resistennya? Kalau tadi kan mungkin lebih ke yang sideways ya. Nah kalau misalkan yang uptrend seperti ini, kita bisa pakai support resisten berdasarkan trend line. Jadi kita tinggal tarik sama minimal 2 titik yang sama, atasnya juga sama minimal 2 titik yang sama. Nanti harganya itu bergerak di situ-situ aja gitu. Kalau misalkan udah patah trennya, ya berarti turun gitu. Kalau lagi uptrend berarti turun. Kalau misalkan lagi downtrend, patah trennya, potensinya buat naik kayak gitu. Dan karena ini manual ya Bapak Ibu ya, trend line dan horizontal line mungkin cara penarikan garisnya mungkin ada yang beda. Mungkin kita sama teman kita, saya narik tadi supportnya di 505 loh. Terus kata temennya, oh enggak, yang saya tuh ini di 500 loh gitu. Ya mungkin perbedaan dikit kayak gitu nggak apa-apa, karena kan perspektifnya beda-beda. Yang penting nggak jauh-jauh dari area itu ya, hampir-hampir mirip kayak gitu. Oke, lalu ada juga Bollinger Band. Ini sama untuk nentuin support dan resisten, tapi berdasarkan indikator gitu kan. Berdasarkan indikator gimana cara bacanya? Ini ada yang warna biru lower bound, terus yang warna hijau ini ada center, atau ada yang paling atas yang warna orange itu upper bound gitu. Jadi kalau misalkan sama aja bacanya, kalau misalkan harganya menyentuh ke upper bound gitu kan, dia lagi ada di area-area upper bound, berarti ini area supportnya dia gitu. Terus nanti area jualnya di mana? Di area center, di area resisten pertamanya, berarti di sini area jualnya. Kalau misalkan tembus nih, kapan jualnya ya? Berarti nanti di area upper bound kayak gitu. Ya kayak gitu aja. Pokoknya kalau dia lagi ada di area lower bound sama center, berarti supportnya lower bound, resistennya center gitu kan. Kalau di center sama upper bound, berarti centernya support, upper boundnya jadi resisten gitu. Nah ini teman-teman juga bisa temuin, cuman harganya tuh enggak sama kayak di horizontal line. Mungkin harganya di situ aja gitu sebagai supportnya. Kalau ini enggak. Kalau ini karena ada rumusnya gitu kan. Ya harganya nanti berubah-ubah terus, berbeda-beda. Mungkin kemarin resistennya di sini gitu kan. Tapi minggu depan resistennya udah pindah lagi ke sini. Nah, kayak gitu teman-teman.
Oke, ini juga salah satu support resisten berdasarkan indikator. Indikatornya hampir sama, moving average juga. Tadi jadi selain moving average ini sebagai penentu tren, kira-kira trennya mau naik atau turun. Nah, ternyata moving average juga bisa dijadiin sebagai support dan resisten gitu kan. Kita lihat di yang merah ini MA5 ya. Jadi MA5 ini harganya ini nggak sebelum tembus ke MA5 harganya terus-terusan uptrend gitu. Jadi lumayan powerful MA5 ini 5 hari kerja. Terus naik. Setelah dia cross di MA5-nya, MA1 ke MA5 baru dia ada potensi turun. Sempat mantul di MA20 dijadiin support, tapi nggak kuat lagi di MA5-nya, baru turun lagi. Waktu itu saya juga sempat ngobrol sama teman-teman waktu itu di grup kan, ini agro ya, saham agro. Kalau misalkan mau agro spekulatif boleh di area MA60 gitu, di area-area ini gitu kan. Dan ternyata bener lumayan kuat MA60-nya, lalu dia balik lagi. Tinggal ngikutin aja MA5-nya. Nah, kemudian tembus lagi support MA5-nya, berarti kita hati-hati lagi. Berarti ini ada potensi turun kalau misalkan dia nggak kuat di sini nih di MA20-nya. Nah, gitu. Jadi moving average selain dijadiin tren, kita juga bisa dijadiin sebagai support resisten gitu. Kira-kira nanti mantulnya di berapa gitu. Itu lumayan powerful sih. Jadi nanti teman-teman bisa praktikin sendiri ya. Oke, jadi di support resisten ini tadi kan ada yang namanya support di sini. Ini resisten. Nah, selama harganya belum menembus dari support dan resisten, bakalan bergerak di situ-situ aja ya. Lalu di sini kalau misalkan kita tembus resistennya, itu namanya breakout. Jadi breakout itu ketika resisten lama itu ditembus, biasanya itu ada volume juga di situ. Nah, kalau misalkan resisten lamanya ditembus, resisten lamanya itu berubah menjadi support, lalu nanti kita bikin resisten yang barunya gitu di harga berapa gitu. Sama kayak breakout, ada kebalikannya kalau misalkan supportnya ditembus. Tadi kan resisten ditembus, breakout. Kalau support ditembus itu ada namanya breakdown gitu. Jadi harganya turun ke bawah. Support lama menjadi resisten, terus support kita tentuin support yang baru di bawahnya lagi. Nah, tapi hati-hati, teman-teman, ada juga namanya bear trap sama bull trap. Jadi udah mau naik gitu kan, resisten ketembus nih gitu kan, udah kayak ini potensinya buat naik lagi gitu kan. Nah, itu teman-teman hati-hati karena kalau misalkan volumenya kecil biasanya itu kayak bull trap gitu, nanti dia turun lagi gitu. Kalau misalkan bear trap juga sama, kalau volumenya kecil biasanya nanti dia nggak jadi turun tapi dia malah balik naik lagi. Jadi itu yang harus kita waspadain. Nggak apa-apa gitu kalau misalkan false di antara kejebak antara bull trap atau bear trap gitu. Yang penting kan kita tahu untuk mengantisipasinya kayak gimana gitu kan. Soalnya kan kalau di saham itu, kalau saran saya sih kita lebih ke reaksi ya, karena kita nggak tahu gitu kan, ini kapan naiknya, ini kapan turunnya gitu kan, karena nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang absolut itu di situ, karena yang pasti ya itu yang nggak pastinya aja gitu, yang ketidakpastian itu yang paling pasti. Nah, yang bisa kita lakuin itu reaksi gitu. Jadi kita punya plan, terus marketnya seperti ini, oke, kita bereaksinya seperti apa gitu kan. Oke, berarti kita cut loss di sini, atau misalkan kita take profit di sini gitu kan. Itu kita reaksi ke market. Kalau kita mau ngelawan market terus-terusan ya kita kurang dayanya gitu, karena selama ini kayaknya yang ngelawan market ya selalu belum ada yang leading gitu sama market gitu. Biasanya dia selalu kalah sama market. Oke, sekarang teman-teman setelah nentuin trennya seperti apa, terus juga nentuin support dan resistennya di mana dengan cara yang tadi ya, bebas mau pakai yang mana aja. Sekarang teman-teman harus tentuin juga buy dan sell areanya. Usahain untuk buy dan sell area itu rewardnya itu lebih besar dibandingkan resiko gitu kan. Jadi jangan sampai kita beli itu di area-area resisten di sini, karena ya tahu kita resikonya kan di sini jauh nih supportnya, cut lossnya mungkin di sini, tapi kita belinya di area-area resisten gitu kan, harganya misalkan udah mendekati resistennya, itu berarti kita jangan beli dulu, lebih baik nunggu confirm gitu kan, atau enggak ya mau spekulatif boleh gitu, cuman ya resikonya kan lebih tinggi, mungkin rewardnya nggak sebanding sama resikonya. Nah, jadi teman-teman usahain kalau misalkan bikin trading plan atau misalkan mau masuk suatu saham, diusahain rewardnya itu lebih besar dibandingkan resiko yang bakal kita
terima gitu. Baik itu mau 70-30 gitu atau misalkan 60-40 atau 55-45 pun, yang penting reward kita tuh potensinya lebih besar daripada risiko. Entah itu kan kita yang kena nggak tahu risiko, nggak tahu rewardnya gitu. Yang penting rewardnya harus lebih besar daripada risikonya. Oke, yang pertama untuk menentukan buy area. Jadi rumus simpelnya kayak gini, resisten, kita tentuin resisten sama support kan. Resisten dikurangin sama support, hasilnya itu dikalikan ke 30% ditambah support. Nah, kenapa 30%? 30% itu contoh aja risk toleran. Misalkan saya risk tolerannya 30% nih. Kalau teman-teman misalkan saya nggak nyampe risk tolerannya gitu, saya lebih low risk, mungkin bisa ke 20% untuk area belinya gitu kan. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang lebih agresif, mungkin resikonya bisa 40% gitu atau 50%, itu boleh-boleh aja, sesuaiin sama risiko. Cuman cara ngitungnya itu simpelnya kayak gini, resisten kurangin support, hasilnya kali 30% ditambah support sebelumnya. Itu untuk area beli. Untuk area jual, resisten dikurangin hasil dari resisten dikurangin support dikali 30%. Nah, sama 30% itu resikonya ya. Itu pokoknya bisa disesuaikan masing-masing. Jadi kita udah tahu nih buy area dan sell area. Kita kasih contoh. Misalkan kita punya support, tentuin tadi udah gambar-gambar kan, oke, supportnya di 900 nih. Resistennya di 1000. Risk toleran kita kayaknya 30% masih oke lah gitu. Terus kita masukin ke planning kita, ke buy areanya. Buy areanya berarti resisten, ini. Nah, ini resisten dikurangin support 900, 1000 kurangi 900, hasilnya dikali 30% ditambah, ini kan 100 dikali 30% 30 kan, 30 ditambah 900, jadi hasilnya 930. Oke, berarti kita udah tentuin nih, berarti area beli kita berdasarkan resiko yang kita inginkan itu antara 900 sampai 930. Berarti cut loss-nya di 900, area beli maksimal itu 930. Kalau misalkan 935, 940 berarti itu udah di luar risiko kita gitu kan. Nah, berarti kita harus disiplin. Oke, berarti nanti dulu deh, nggak usah kayak gitu. Kalau misalkan harganya udah di atas itu. Terus untuk sell areanya gimana? Sell areanya, nah, jadi biasanya kan orang-orang bilangnya buy terus, ternyata kita juga harus pikirin kira-kira jualnya mau di mana gitu kan. Rekomendasi itu harus ada beli dan jualnya juga. Nah, kira-kira jualnya di mana? Jualnya di resisten 1000 dikurangin 900 dikali 30%. Nah, nanti hasilnya itu 970. Ini kan 30 di 1000 dikurangi 30 kan 970. Jadi sell areanya itu antara 1000 atau 970. Mau nunggu 1000-nya ngebreak boleh, atau misalkan ternyata 1000-nya false break nih gitu kan, nggak jadi tembus gitu kan, mantul resisten, ya udah kita jual aja di 1000, di 995 atau 970, maksimalnya di 970 lah. Tapi yang penting cuan aja sih. Kalau udah cuan mungkin dijual boleh, cuman lebih maksimalinnya kita pakai rumus ini. Oke, terus kalau kita pakai cash di atas, jadi belinya tadi maksimal deh, belinya maksimal di 930, ternyata pas antri kita dikasih gitu kan. Dan jualnya di 970, itu kita potensi untungnya sekitar 4,3%. Lalu cut loss-nya itu di 900 lah gitu. Misalnya kita beli 930, cut loss 900. Itu potensi ruginya itu 3,3%. Jadi reward yang kita potensi dapetin gitu sama resiko yang bakal kita terima ternyata lebih besar rewardnya. Nah, boleh nih kita masuk di planning seperti ini gitu. Jangan sampai kita ngebikin planning resikonya misalkan cut loss 7% tapi potensi untungnya 4% gitu kan. Nah, itu kan ya kayak sedikit ya buat apa gitu kan, kita mungkin bisa cari yang lain yang resikonya mungkin lebih sesuai sama kita. Tapi balik lagi disesuaiin ya, kalau agresif sebenarnya nggak masalah sih kayak gitu. Oke, ini ada trading strategi. Jadi setelah kita tahu semuanya gimana cara trading strateginya, ada 3. Yang pertama itu buy on breakout. Jadi misalkan ini resisten di harga 700, dia udah tembus 700-nya, kemudian misalkan 710 dah. Nah, kita boleh masuk tuh di 710 gitu kan, dengan asumsi kita cut loss-nya di 700. Jadi resikonya masih terbatas kan, meskipun udah breakout kita beli, tapi support cut loss-nya bukan cut loss support lama gitu, tapi support baru yang tadi resisten 700. Jadi masih tergolong low risk gitu.
Nah, terus yang kedua itu buy on support. Buy on support ini lebih potensi untungnya lebih besar, cuman potensi spekulasinya pun lebih besar gitu karena baru nyentuh support belum tentu balik lagi gitu kan, bisa aja lanjut turun gitu kan. Cuman kita berspekulasi nggak apa-apa ini kayaknya akalan balik lagi gitu kan. Nah, kita beli di area support itu buy on support, lebih spekulatif, cuman untungnya mungkin bisa lebih banyak. Terus yang buy on rebound itu lebih safety mungkin karena nunggu dulu supportnya mantul baru kita masuk. Nah, itu bisa tuh kayak gitu juga. Mungkin ini buy on rebound tuh kayak buy on breakout, mirip-mirip lah resikonya. Asalkan kita tahu bakalan gimana untuk potensi risikonya kita bakal terima gitu kan, cut loss-nya gitu. Lalu jualnya gimana? Nah, jualnya nggak ada gambarnya ya, cuman hampir sama. Yang pertama sell on breakdown. Jadi ketika udah breakdown, support lamanya ditembus, nah kita baru jual. Terus yang kedua itu sell on resisten. Jadi ketika menyentuh resistennya, kita juga baru jual. Atau yang ketiga sell on rebound gitu. Jadi ketika dia nyentuh resisten dan nggak jadi tembus rebound, baru kita jual. Oke, sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita next ke aplikasi HOTS-nya buat ngelihat implementasi yang dari tadi kita belajar gitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa ya 3 menit sambil ngisi kuesioner dulu Bapak Ibu di bet.ly kuesioner online gadingnya. Saya sambil jawab pertanyaan ya Bapak Ibu, tolong sambil isi kuesioner juga. Nanti kan Bapak Ibu ngelampirin email di situ, nanti saya kirim materinya ke email yang Bapak Ibu udah isi di kuesioner ya. Oke, dari Bu Claudia, Pak lebih powerful pakai analisa MA atau Bollinger? Itu sebenarnya cocok-cocokan ya Bu ya. Ada yang cocok pakai Bollinger, misalkan teman saya cocoknya pakai Bollinger gitu kan. Karena setiap dia lihat mungkin pas terus gitu dan posisi masuknya pas terus gitu. Jadi nggak ada lebih unggul mana, cuman kalau misalkan emang yang paling sering dipakai kan analisanya pakai MA gitu. Toh Bollinger pun sebenarnya mirip-mirip, ada MA-MA-nya juga kayak center tuh rumusnya tuh MA20 gitu kan. Cuman upper sama lower itu beda gitu. Jadi nggak ada yang powerful mana, tergantung yang pakainya. Cuman kalau menurut saya lebih ke MA gitu. Tapi teman-teman saya juga ada banyak yang pakai Bollinger gitu. Itu mirip sih. Yang penting jangan dikombinasi MA sama Bollinger gitu kan. Kalau misalkan kombinasi MA, MACD gitu kan, atau MA sama stokastik gitu, itu bolehlah dikombinasi gitu. Tapi kalau MA sama Bollinger itu mirip-mirip untuk price juga soalnya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanya mungkin kita next ke ininya dulu ya, ke aplikasinya. Saya tunjukin di mana menu-menu tadi gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk analisa teknikal, Bapak Ibu bisa cek di sini ya Bapak Ibu ya, di menu multi chart. Di sini mana? Ini chart. sorry, salah pencet. Nah, ini di menu chart and news, lalu multi chart ya. Nah, di situ Bapak Ibu klik multi chart, nanti munculnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngeluarin tadi ada candle analysis sama pattern analysis, itu adanya di sini. Di menu finder. Search stock di sini. Nggak kelihatan ini, kehalangin ini. Di menu search stock ada candle search sama pattern search. Jadi misalkan candle search kita klik. Muncul nggak? Saya stop share dulu kayaknya. Berat banget.
Bapak Ibu. Oke, ini udah muncul. Oke, muncul ya candle search-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita klik doji, kira-kira saham mana nih yang sekarang tuh lagi doji gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat tuh ada Ali muncul, ada PLN, kita klik tuh dia lagi turun, terus ada doji gitu, dan saham-saham lainnya kayak gitu. Ini salah satu aja untuk candle search gitu kan. Tadi kan kita belajar candle search, terus belajar juga pattern analysis juga tadi ada di situ. Nah, terus juga Bapak Ibu tadi belajar cara baca candle. Ini yang merah, kita lihat merah. Dia kenapa bisa merah? Karena opennya ada di 1685, candle yang ini ya. Opennya 1685, terus close-nya di 1595, turun kan. Makanya dia candlenya warna merah. Kayak gitu. Biru sebalikannya. Dia opennya di 1560, close-nya di 1605, makanya kenapa biru. Kayak gitu. Itu untuk cara baca candlenya. Tadi kita belajar apa? Oke, belajar ngeluarin golden dead cross di sini ya. Ntar sebelum pertanyaan ya, bentar. Golden dead cross sebenarnya bisa diketik aja di sini ya, golden cross strategi. Tapi kalau saya sih, kalau golden dead cross biasanya pakai yang ini di sistem, terus di golden cross strategi. Nah, udah muncul. Ini udah keluar ya. Nah, ini yang kalau misalkan ada saham-saham naik biasanya dia muncul kayak gini, golden dead cross perpotongan. Ini tapi perpotongannya MA5 dan 20. Pas dia mau turun juga turun dulu. Emang ada yang false-nya nih, dia mau turun ternyata nggak jadi, ada naik lagi, tapi pas yang beneran turun ya ada peringatan dari golden cross-nya ini gitu. Nah, ini belum naik karena mungkin belum ada perpotongan dari MA5 ke 20-nya juga kayak. Jadi itu untuk ngeluarin golden dead cross strategi. Terus untuk nentuin support resisten, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini untuk horizontal line. Mana ya kamu? Ini untuk horizontal line. Misalkan kita titik sini, ini support. Terus mana lagi ini? Misalkan resistennya di sini. Atau di sini gitu. Itu pakai support dan resisten horizontal. Terus kalau misalkan kita pakai trend line, pakai ini tarik. Menunya yang ini ya. Ini pokoknya ini samain trend line, ini horizontal line. Nanti dia muncul kayak gini. Kalau untuk nyari indikator ya tadi di sini. Tinggal klik indikator, Bollinger. Nanti dia muncul di sini. Kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Oke, kayaknya udah. Ada yang mau ditanya dulu mungkin Bapak Ibu? Oh, linknya nggak bisa ya? Oh, itu ada bisa tuh dari Pak Teddy ngirim linknya. Oke, ada yang ditanya dulu mungkin Bapak Ibu? Oke, ini Pak Krispati ya. Bisa bantu analisa Antam? Oke, Antam. Antam memang lagi rame ya. Nah, kalau misalkan Antam, ini kita lihat dia ada perpotongan golden dead cross, sebenarnya ada potensi buat turun ya, dan di resistennya pun udah di 3000-an ini nggak tembus terus beberapa kali. Kalau saya sih mungkin menariknya Antam di area 2000-an di sini nih. Area-area sini nih Pak. 19 sampai 90. Nanti kalau misalkan Antam, saran saya jangan masuk dulu gitu kan. Kalau misalkan mau masuk, nantilah nunggu di area 2000-an kalau dari technical. Tapi kalau dari fundamental atau misalkan dari isu-isu kan Antam kayaknya tahun-tahun ini paling sering banget goreng-goreng isu gitu kan. Nah, itu juga diperhatiin gitu kan, karena itu salah satu sentimennya juga. Kayak kemarin tuh nikel terus turun terus ya, Antam juga ikutan gitu kan. Kayak Tins, Info juga sama gitu kan. Atau misalkan Tesla mau belok kiri belok kanan, itu juga berpengaruh gitu. Tapi secara teknikal mungkin menurut saya menariknya karena ini juga udah tembus nih MA60-nya. Mungkin menariknya ya ini di support horizontal lainnya di area 2000 gitu kan. Mungkin ini nanti agak sideways dulu. Kalau nyentuh di MA120 mungkin mau nambah lot di situ boleh gitu. Karena kalau misalkan dari kemarin juga sebenarnya ada yang nanya, kalau kata saya sih
Udah Antam itu mungkin long term oke. Kalau secara analisa ya. Long term oke, cuman kalau dari sekarang sih udah lumayan tinggian gitu. Meskipun ekspektasi dari analis targetnya lumayan luar biasa semua. Sekitar area 4 ribuan gitu sih. Oke, ada lagi Pak Edi ya. Pak Edi bilang, Pak, untuk scanning saham yang Golden Cross gimana? Oke, untuk screening gitu ya. Screening saham yang Golden Cross, Bapak Ibu bisa klik di sini nih, menu stock search stock. Nanti klik yang Easy Finder. Oke. Nanti dia muncul yang ada Divergent, Golden Dead Cross kan. Nah, kita pilih aja yang Golden Dead Cross. Nah, ini kita pilih dulu. Oke. Ini kita pilih yang Golden Dead Cross nih. Nanti di Golden Dead Cross ini kan banyak volumenya. Kita short volumenya Bapak Ibu. Jangan sampai yang ya kayak gini PDES cuma 70 lot gitu masuk ke list kita, jangan sampai. Kita bisa setting misalkan berapa ya, ini kan baru setengah sesi ya. Ya oke lah 10.000 lot. Nah ini nih masuk yang 10.000 lot, kita set by volume aja. Oke, ini kan yang waran gitu. Nah, yang ada masuk nih friend Golden Cross berdasarkan perpotongan MA1 yang last MA1 ke MA5. Jadi cikal bakal itu sebelum 520 gitu kan. Ya pasti dari MA1 ke 5 dulu gitu kan. Golden Cross itu. Lebih spekulatif, harganya lebih fluktuatif. Cuman ya mungkin lebih inisiasi aja sebelum yang lain ini duluan gitu. Cuman yang lebih spekulatif aja. Nah ini saham-saham yang potensi naik berdasarkan Golden Cross. Kalau yang Dead Cross tinggal rubah aja ke downward, nanti dia muncul. Kalau yang Golden Cross ini dia muncul semua, nanti tinggal dipilih-pilih. Terus kita udah tahu nih apa aja, kita cek ke chartnya oke enggak. Kalau oke sesuai planning masuk, tapi kalau misalkan enggak ya jangan gitu kan. Enggak harus semua yang keluar sini kita beli juga gitu. Oke, terus apa lagi? Pak, untuk menu chart memang ada di aplikasi Android. Ada di aplikasi Android juga ada yang di Neohots, di menu stock price itu bisa kegeser, nanti ada geser kan ada price news, itu ada bagian chart dipilih, sama ada daily, monthly, nantinya kayak gini ada daily, monthly, weekly, minute gitu kan, itu juga sama. Cuman kalau misalkan langsung ke menu chartnya pun nggak harus di stock price juga ada. Jadi menurut saya lumayan lengkap sih, dari Neohots juga bisa ngelihat chart lumayan lengkap, indikatornya juga sama, banyak juga kayak gitu. Oke, terus bisa bantu analisa BBCA. Oke, nanti Bapak Ibu kan kita analisa sendiri ya, ini berdasarkan pandangan saya aja. BBCA. Kalau BBCA sebenarnya kan agak kuat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sekarang based on technical mungkin ada bisa potensi turun dulu nih. Turunnya ke area MA berapa nih? MA 120 dulu mungkin ke area ini. Cuman kan rata-rata pergerakan BCA tuh nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu fluktuatif. Mungkin itu cuma 1% atau 0, sekian persen gitu. Nah mungkin ini masih ada potensi turun, jadi kalau buat masuk sekarang saya sih belum rekomendasi gitu kan. Kalau misalkan untuk masuk BCA sekarang, mungkin menarik kalau tunggu mantul di sini atau di pantulannya yang area-area sini 31 ribuan gitu. 31 atau 32 di sini lumayan menarik. Cuman belum ada potensi buat balik arah, dan juga baru ngebreak di 33.500-nya gitu. Jadi kurang menarik sih kalau masuk di harga sekarang kayak gitu. Ini berdasarkan pandangan teknikal saya ya. Terus dari Pak Limi, bedanya MA sama EMA Pak? Oke. MA kemudian MA itu di sini Mas rumusnya. Kita klik 2 kali. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu rumus dari indikatornya itu apa, kita klik. Oke, di sini ada description. Jadi ini kan yang pakai simple nih, simple moving average. Kalau EMA ini exponential moving average gitu. Jadi bedanya cuma di rumus penghitungannya aja, pergerakan rata-ratanya cuman ada tambahan-tambahannya gitu. Soalnya kan di sini ada banyak nih, ada WAG, ada geometrik,
triangular, adaptive dan lain-lain lagi. Itu juga saya kurang paham. Tapi yang paling sering emang orang-orang tuh di simple moving average sama eksponensial. Kita lihat rumusnya aja sih yang berbeda di sini. Di description ada ya. Mana nih? Ini nih. Kalau misalkan yang 5 hari moving average itu berarti harganya 2 day closing ditambah close closing terus 45 baru dibagi 5. Nah, kalau misalkan yang weighted, ini rumusnya nih closing dikali 5 bla 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 gitu kan. Tambah 5 4 3 2 1 gitu kan. Kalau yang eksponensial ini closing bla bla. Itu sebenarnya balik lagi ke ke cocok-cocokannya kita kemana gitu kan. Soalnya yang ngebedain itu cuman rumusnya aja sih, sama indikator-indikator lainnya gitu. Jadi cocok-cocokannya aja yang mana. Tapi jangan sampai kita saya pakai EMA. Kenapa? Ya nggak tahu ya, pokoknya kata orang lain MA aja udah pakai MA gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus pelajarin juga kenapa sih orang lain bilangnya MA gitu kan. MA gitu kan. Oh, ternyata karena ini. Oh, ternyata korelasinya bagus nih ke sini kayak gitu. Nah, itu kita harus pelajarin juga di situ. Lalu di HOTS bisa scanning apa aja. Kalau di HOTS sih sampai saat ini baru bisa screeningnya berdasarkan technical aja ya Pak. Di sini nih Pak, di search stock. Di search stock tuh kita baru berdasarkan Easy Finder yang tadi. Di Easy Finder juga Bapak Ibu bisa lihat nih, foreign dealer misalkan. Lagi ramai nih apa, broker MG. Oke, kita lihat MG Netbuy. Hari ini MG paling banyak beli apa nih? Oh, ternyata paling banyak belinya Unique yang baru IPO sebesar 34% bobotnya gitu kan. Belinya itu sama si MG gitu kan, 900.000 lot gitu kan. Netbuy-nya ya, kalau volumenya kan 2 juta lot, tapi kan misalkan Netbuy-nya dia tuh koleksinya berarti hari ini gitu kan. Kalau misalkan pengen lihat lagi broker lain, kelihatan nggak sih? Misalkan broker apa nih? AK belinya apa nih hari ini gitu kan. Secara volume belinya ini gitu kan, Bumi, Tower dan lain-lain. Ini bisa juga di sini pakai screening broker paling banyak beli apa gitu, Netbuy-nya. Terus kita juga bisa screening, sebenarnya ini banyak sih, ada inquiry technical sinyal search gitu kan. Tadi pattern dan lain-lain. Tapi kalau fundamental kita belum Pak. Kalau fundamental masih manual dari tim investment information kita, share ke misalkan kayak saya ke staffnya, lalu nanti kita share balik ke nasabah gitu. Jadi masih manual, yang dari bursa baru rilis baru kita kirim. Dari Pak Erwin, gimana dampak harga saham jika dihubungkan Netbuy dan Netsell, korelasinya dengan tren MA? Oke. Dampak saham jika dihubungkan, sebenarnya kalau Netbuy dan Netsell tuh lebih ke, ya ada yang kemarin kan bilang bandarmologi gitu kan. Ya, lebih ke siapa sih yang koleksi paling banyak gitu kan. Nah itu bisa jadi ada korelasinya dengan tren MA karena mungkin powernya dia banyak, terus ngebentuk ya kayak ngegambar chart sendiri mungkin dia gitu kan. Tapi dengan mungkin saham-sahamnya yang saham-saham terbatas gitu, saham-saham yang kapitalisasinya kecil gitu. Jadi dengan masuknya dia banyak, chartnya jadi bagus itu ada korelasinya ke situ gitu kan. Tapi kalau misalkan dia cuman masuknya banyak, kayak saham apa ya, saham bull kalau nggak salah tuh, yang broker II itu beli terus kan tiap hari itu berapa juta lot gitu, tapi ya nggak ada korelasi juga ke MA-nya, itu nggak ada hubungannya juga gitu. Tapi emang yang keseringan yang ada korelasinya biasanya sahamnya nggak terlalu besar kapitalisasinya, dan emang trennya tuh tinggal sedikit lagi gitu kan, ngebentuk golden cross lah, atau misalkan tren-tren lain yang mengindikasikan ada uptrend, itu juga bisa dilihat dari situ sih. Cuman secara pasti ada korelasinya dengan tren yang emang enggak juga sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Edi. Perbandingan antara bandar dan asing lebih dominan mana untuk pembentukan harga? Sebenarnya kan bandar mungkin ada yang asing juga. Bandar kan kita samain dulu ya. Kalau menurut saya bandar tuh ya
entah itu dia perorangan, entah itu dia institusi gitu kan, entah itu dia asing, yang penting uang dia banyak gitu kan untuk mengatur, bukan mengatur sih, untuk main di saham tersebut gitu kan. Jadi nggak ada perbandingannya antara bandar dan asing sih gitu kan, karena mungkin kalau asing mungkin bandingannya sama domestik gitu kan. Kalau sekarang kan domestiknya lebih banyak nih dibandingkan asing, meskipun domestiknya retail, kalau asing mungkin sedikit tapi powernya lebih besar gitu kan. Jadi pembentukan harga kalau untuk saham-saham blue chip biasanya ya asing yang lebih dominan gitu kan. Tapi kalau untuk saham-saham kecil ya mungkin retail, bandar-bandar retail yang lebih dominan gitu kan. Tapi kalau kayak BRI, kayak saham-saham besar BCA gitu, ya pasti itu jelas asing sih, karena powernya gedenya di situ. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain lagi gak? Kita masih ada punya waktu sekitar ya 7 menitan lagi lah. Ada lagi nih Bapak Ibu yang mau ditanyain, mungkin terkait chartnya gitu kan, tadi yang terkait pembentukan area beli, area jual gitu kan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau udah paham semua? Soalnya lumayan penting juga sih buat trading plan kita Bapak Ibu, kalau bisa nentuin area support gitu, area resisten gitu kan. Mumpung masih ada waktu mungkin. Oke, saham Akses gimana teknikalnya? Oke, kita lihat ya saham Akses ya. Contoh kita yang tadi kita pelajarin. Kalau Akses secara horizontal line kemungkinan supportnya area ini, resistennya saya sukanya di area sini. Nah, tapi Akses ini kalau secara trend line dia masih belum confirm untuk uptrend gitu kan. Jadi ini masih downtrend, yang downtrend pendek ya. Ini masih downtrend, berapa kali nggak jadi tembus, ini juga nggak jadi tembus, nggak jadi tembus. Nah ini kita lihat nih, kalau misalkan hari ini closingnya 16 ya, tadi berapa ya ini ya, 16.20 atau 16.30 lah, mungkin ada potensi buat lanjut naik ntar ke area 17.50 gitu. Tapi kalau misalkan masih closingnya di bawah ini, kemungkinan bakalan area turun lagi. Cuman ini menarik lah kalau misalkan Bapak Ibu mau beli, karena resikonya kan di sini 15.30 area cut loss kita gitu kan. Sedangkan area take profit kita mungkin yang terdekat area sini 1.700 sampai 1.750 gitu. Jadi rewardnya masih lebih besar gitu. Jadi kalau misalkan mau spekulasi sambil nunggu ngebreak trend line ya, ini boleh juga sih, menarik buat Akses. Oke, terus ada juga pertanyaan Pak, buat munculin garis support sama resisten di chart gimana? Oke. Tadi Pak, untuk support dan resisten, kalau horizontal line Bapak ke yang sebelah pinggir, bener kan tadi pertanyaan? Bentar, gue salah. Iya, di sebelah pinggir sini Pak ada namanya horizontal line. Ini tinggal diklik aja, atau enggak pakai yang trend line. Ini tinggal diklik aja terus tarik kayak gitu. Sebenarnya munculnya di sini sih. Kalau yang manual kita buat ya Pak, untuk tentuin support dan resistennya. Tadi ya tentuinnya minimal 2 titik gitu kan. Terus sama ini juga minimal 2 titik. Oke, terus Pak bisa tahu ketika suatu saham breakout dari resisten dia akan mantul atau malah turun. False breakout itu indikatornya apa? Oke, false breakout itu yang tadi mungkin ya bull trap gitu kan. Itu biasanya indikatornya nggak banyak sih, dari apa namanya, volume aja. Kalau misalkan volumenya besar kayak ini nih, contohnya ada yang baru buka tadi. Jeva kan resistennya di sini nih. 1690 sampai 1700 lah let's say. Nah, dia kan sempat nggak tembus dan belum tembus. Ketika dia tembus, nge-breakout, dia dengan volumenya tinggi. Volumenya juga di atas rata-rata. Dia potensial langsung naik gitu. Nah, kita lihat berarti kalau misalkan Bapak Ibu yang mau beli misalkan Jeva, ya
antara nunggu dulu pola apa tuh tadi tuh pullback-nya. Jadi misalkan dia naik nanti nanti naik ke sini nih. Set, pullback dulu. Nah, berarti kita beli di area support sebelumnya gitu. Atau kita tentuin aja kira-kira next-nya dia di mana ya. Kalau pakai support resisten simpelnya mungkin ini berapa? 1430 tambah selisihnya berapa ya? 96 230 240 lah 1840 ya. Sebenarnya di sini nih area resistennya ini udah di area resistennya. Tadi kalau saya lihat kalau misalnya berapa ya? Bentar dulu. Nah ini nih, dia sebenarnya udah mau area resistennya sih sekarang di 1860-an sampai 2000-an. 1860 sampai 2000-an sini. Ini mau area resisten selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau mau nunggu, kalau mau spekulatif mungkin kita agresif ya bisa gitu tadi di harga-harga sekarang gitu. So, kalau saya sih pribadi kalau hari ini udah 8% nih kayaknya lumayan beresiko gitu kan. Jadi ya santai aja lah nanti turun. Atau mungkin tadi sih pagi-pagi bisa lihat mainnya belum gerak, cepinnya belum gerak. Jadi kan Jepa tadi gerak duluan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih yang kira-kira segerbong satu sektor apa. Oke, Jepa cepin kita lihat ada pergerakan nggak selalu barengan ya, tapi biasanya memang barengan. Cepin juga ini. Gerak juga gitu kan. Cuman yang belum gerak apa ya? WMUU kayak karena baru IPO kali ya. Masih segitu-gitu aja. Meskipun ya kalau tembus di sini ya mungkin menarik sih. Dia belum gerak, yang lain udah pada gerak. Oke, terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Apakah indikator Golden Cross di hari ini untuk satu jenis saham bisa diandalkan? Yes, bisa kali ya. Apakah indikator Golden Cross di hari ini untuk satu saham bisa diandalkan? Ya, jadi kita balik lagi ke tren kita. Kalau misalkan kita mau harian, gitu kan, ya berarti pakainya jangan chart yang daily, benar-benar daily gitu kan. Karena itu kan daily mungkin lebih ke swing gitu kan, ke harian 4 sampai ya 1 minggu lah 4 sampai 5 hari atau misalkan 2 minggu gitu. Mungkin pakai daily lebih relevan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen Golden Cross-nya sekarang gitu kan, terus besoknya naik ya mungkin ada, tapi yang nggak harus langsung gitu pun juga ada kan. Itu lebih ke carinya yang di menit aja gitu kan. Pakai time frame-nya kita kecilin ke menit. Ya mungkin persentasenya karena fluktuatif ya, itu lebih lumayan juga gitu. Cuman ya sama aja sih. Cara pemakaian sama, intinya time frame lebih kecil biasanya fluktuasinya lebih tinggi juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan Golden Cross-nya di daily, nah berarti kita agak sabar aja ya. Mungkin ya buat beberapa minggu ke depan ada potensi naik kayak gitu. Lalu Pak, kalau mau munculin garis yang otomatis keluar 3% atau 4%. Garis keluar 4%, 3%. Buat Pak Brian, kayaknya sih saya belum tahu juga sih Pak, kalau nentuin otomatis keluar 3% atau 4%-nya ya. Karena kayaknya indikator itu kan manual ya Pak. Jadi kita tentuin garis titik resistennya di mana gitu. Kecuali kalau misalkan kita pakai nanti kita belajar ya. Kita bikin kelas Fibonacci. Nah, misalkan kayak Fibonacci gini. Ini ditarik gitu kan Fibonacci-nya. Nah, ini otomatis keluar nih garis-garisnya berapa persennya. Cuman bukan persentase dalam arti oke, 4% kita keluar, 3% kita keluar. Enggak, ini otomatis by rumusnya si Fibonacci kan. Nah, kalau misalkan harganya naik lagi kayak Jepa gini, kita klik. Oh, oke, udah di area resisten ya, di 1860 gitu. Jadi ya kalau ada yang punya mungkin kalau buat trading ya, mungkin 1860 boleh dilepas dulu gitu kan. Tapi kalau yang buat masih hold gitu kan, kayak analis kita juga rekomendasi buat Jepa nih berdasarkan fundamental itu sekitar di area 2000-an. Main tuh tadi di sekitar berapa 800 ke 900-an gitu. Jadi sebenarnya buat jangka panjang mungkin masih oke gitu kan. Tapi kalau buat yang trading ya ini nih ada pantulannya di sini nih gitu kan. Kayak gitu. Lalu oke, ini kita bentar lagi ya. Bisa pullback berapa persen? Biasa pullback berapa persen? Biasanya pullbacknya ke area ini sih Pak, ke area resisten sebelumnya, ke support yang baru itu.
dan itu nggak ditentuin sih, misalkan pullbacknya itu bisa ke resisten yang baru nyentuh terus dia turun lagi gitu kan, atau misalkan ke semi resistennya. Kalau kayak gini ini kan resistennya yang di sini nih 1860. Kalau dia ada nggak kuat hari ini di atas 1860, berarti ada potensi turun dulu gitu kan. Nah, nanti kita bisa koleksi di area-area pullbacknya. Terus terakhir ya dari Mas Daniel ya, Mas kalau mau munculkan Fibonacci gimana caranya? Oke, Fibonacci nanti di sini sebenarnya ada beberapa jenis Fibonacci, tapi yang sering dipakai ini ya, ada yang kayak Z gitu. Tinggal diklik aja, ini Fibonacci retracement, terus tinggal Bapak Ibu tarik kayak gitu. Oke, paling itu Bapak Ibu presentasi dari saya. Nanti kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain karena waktunya udah habis, mau mulai juga sesi 2 kan. Nanti Bapak Ibu bisa kontak saya tanya-tanya mengenai teknikalnya, atau misalkan mengenai hal-hal lainnya nanti bisa hubungin aja di WhatsApp saya ini, atau misalkan ada Bapak Ibu juga ada mau terkait pembukaan rekening dan lain, nanti juga bisa saya bantu di sini, nanti tinggal chat aja. Oh iya, nanti saya juga akan kirim ya ke email yang Bapak Ibu udah diisi tadi untuk pengisian materinya. Oke, paling thank you ya Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di next class. Thank you. Selamat siang Bapak Ibu semua. Happy trading.